I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez telah menyampaikan harapan terbaiknya kepada Fran sebelum menjalani operasi yang sulit. Marc Marquez tahu bagaimana rasanya melewati masa-masa sulit dan bangkit kembali setelahnya. Pembalap Ducati itu menjalani mimpi buruk selama 4 tahun setelah cederanya di Grand Prix Jerez 2020, ketika dia mengalami patah tulang di kepala humerus. Pilot tersebut harus menjalani hingga 4 operasi sejak saat itu, bahkan mempertimbangkan untuk pensiun. Namun, musim lalu mereka memberikan satu kesempatan terakhir kepada diri mereka sendiri, bertaruh pada Gresini Racing. 1 tahun, 3 kemenangan dan tempat ketiga di Piala Dunia nanti, Marquez kembali tersenyum. Tindakan sang pilot tidak diragukan lagi telah menjadi contoh bagi banyak penggemar di seluruh dunia. Ini adalah kasus Fran, seorang anak laki-laki berumur 20 tahun yang menderita cacat pada kaki kanannya. Pemuda tersebut menghubungi Oscar Haro, yang menjaga hubungan sangat dekat dengan Marquez, setelah membuat keputusan sulit, mengamputasi kakinya. Setelah 15 operasi selama 20 tahun hidupnya, Fran menderita patah tulang dan setelah itu para dokter tidak menjamin dia hidup normal. Menurut apa yang dia katakan dalam pesannya kepada Haro. Sejak kecil, Fran sangat mengagumi Cervera, menjadi inspirasi Anda di masa-masa sulit ini. Saya telah menonton film dokumenternya lagi, dan cara dia menangani cedera itulah yang membuat saya mengambil keputusan hari ini, jelasnya. Apapun keputusannya, masih ada kehidupan dan banyak hal lain yang bisa dinikmati. Permintaannya tak lain adalah mengirimkan pesan itu kepada Marquez. Namun, sang pilot melangkah lebih jauh dengan menanggapinya dengan sebuah video yang berisi ucapan selamat. Halo Fran, apa kabarmu? Oscar mengirimi saya pesan Anda, dan tidak ada apa-apa, memberi Anda banyak dorongan, pilot itu memulai. Pada akhirnya mereka menghadapi semuanya dengan cara yang positif. Tidak peduli apa keadaan dan masalah apa yang ada di hadapan kita. Sementara itu, para pebalap Honda hari ini berada di Jerez untuk tes privat pertama mereka setelah musim MotoGP. Tes Montmeló minggu lalu mengawali pramusim MotoGP 2025, namun mereka juga mengakhiri pelatihan pilot hingga tahun depan. Namun, liburan belum tiba untuk semua orang. Pembalap Honda tiba Selasa ini di sirkuit Jerez Angel Nieto untuk 2 hari tes pribadi di trek Andalusia. Dibingkai dalam sistem konsesi MotoGP baru yang dinikmati merek Jepang di kejuaraan dunia. Kedua pembalap tim resmi, Joan Mir dan Luca Marini, sudah berangkat ke trek Jerez, serta Johan Zarco, dari LCR dan Aleix Espargaro, pembalap baru tim penguji HRC. Di sana, mereka juga bertemu dengan pebalap lain dari World Superbike Championship, di antaranya adalah pebalap Yamaha Jonathan Rea dan Andrea Locatelli yang menonjol. Mir tidak terlalu percaya dengan kabar Honda di Jerez. Namun pada hari Selasa ini, hanya Luca Marini dan Aleix Espargaro yang hadir di pengadilan, sementara Joan Mir dan Johan Zarco akan mengambil alih pada hari Rabu. Untuk saat ini, Espargaro telah mencatat waktu terbaik dengan rekor 1:38.550, meningkatkan waktu Zarco selama tes Montmeló. Pembalap Granollers juga mengalahkan Garrett Gerloff, pebalap SBK pertama dalam tabel waktu, dengan catatan waktu 1:38.861. Bagaimanapun, tidak ada perbaikan besar yang diharapkan dalam tes ini, menurut Joan Mir setelah hari pengujian di Barcelona. Pembalap Mallorca itu agak kecewa dengan tes di trek Katalan, karena dia tidak punya sepeda motor baru, hanya dengan beberapa pembaruan. Ujian ini selalu sangat penting. Anda menerima banyak hal untuk diuji, dan kenyataannya semua yang saya coba hari ini sudah saya coba di masa lalu, katanya. Marc Marquez dinilai memiliki kesamaan dengan mendiang Marco Simoncelli. Ducati beruntung memilikinya untuk MotoGP 2025 mendatang.
Ducati akan memiliki kekuatan mengerikan pada MotoGP 2025 mendatang melalui susunan pembalap mereka yaitu Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Baby Alien dipastikan menjadi rekan setim Bagnaia pada musim depan setelah dia menunjukkan prospek bagus bersama Gresini Racing sepanjang tahun 2024. Dari total 20 balapan yang dijalani, Marquez menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan bersama motor Ducati versi musim sebelumnya. Selain itu, pabrikan Italia tersebut semakin mantap dengannya lantaran memiliki riwayat mentereng sebagai pemenang 8 gelar juara dunia. Dalam perjalanannya, Ducati mendapatkan sorotan dalam pemilihan Marquez sebagai tandem Bagnaia dengan beberapa opsi yang ada sebelumnya. Terlebih lagi, pasukan Borgo Panigale berani mencoret Jorge Martin yang berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Racing. Meski mendapatkan sorotan dan pandangan kontra, keputusan Ducati mendatangkan Marquez dianggap sebagai keputusan yang tepat. Hal tersebut diungkapkan oleh ayang mendiang pembalap MotoGP asal Italia Marco Simoncelli yaitu Paolo Simoncelli. Pemilik tim kelas Moto3 SIC 58 Squadra Corse tersebut menganggap Ducati telah benar mendatangkan Marquez sebagai salah satu pembalap mereka. Langkah itu tepat jika dibandingkan Ducati harus berjibaku menghadapi rider berusia 31 tahun itu sebagai lawan di lintasan. Dalam kesempatan yang sama, Paolo Simoncelli tak sungkan mengakui bahwa dirinya juga mengagumi aksi pembalap Spanyol itu di lintasan. Baginya, karakteristik dan keberanian Marquez dalam mengambil sebuah risiko mengingatkannya pada sosok Marco Simoncelli. Saya adalah penggemar Marc Marquez karena dia membalap seperti anak saya dan dia memiliki caranya sendiri untuk menjadi seperti anak saya, ucap Paolo. Lebih baik memiliki dia di pihak Anda daripada harus melawannya, imbuhnya. Paolo juga menyoroti kegagalan Bagnaia dalam mempertahankan gelar juara dunianya menjadi 3 musim secara beruntun. Kegagalan ini mengejutkan karena sejatinya murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tampil ciamik bersama Ducati. Sementara itu, Marco Bezzecchi mengucapkan selamat tinggal pada VR46 1,5 minggu yang lalu di Barcelona. Bezzecchi adalah salah satu pebalap yang berganti tim untuk tahun berikutnya di MotoGP, sehingga GP Solidario di Barcelona mengucapkan selamat tinggal pada kotak VR46. Dia akan menuju ke Aprilia dalam tes Barcelona, yang pertama dari pramusim di mana dia berbagi kotak dengan Jorge Martin. Tapi, bagaimanapun, pertama-tama dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada tim yang telah banyak mendukungnya sebagai pembalap akademi. Lebih lanjut, setelah tes pertama dengan Aprilia ia secara kontrak tidak bisa berbagi banyak mengenai hal itu. Ringkasan akhir pekan solidaritas. Balapan ini bukanlah balapan yang buruk, meskipun saya memperkirakan akan mengalami kelelahan yang berlebihan. Bagaimanapun, saya membawa pulang beberapa poin. Ini adalah akhir pekan yang sangat menyenangkan. Meski saya sudah mencoba memisahkan komponen manusia dari komponen olahraga, namun tidak mudah. Minggu pagi terasa aneh karena saya tahu ini akan menjadi yang terakhir kalinya berada di dalam kotak dan kursi itu. Saya rasa hal itu tidak mempengaruhi performa saya dan, bagaimanapun juga, sekarang babak baru terbuka. Performa sepeda motor itu akan berangkat 2 hari kemudian.